Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqra'u syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, kita edisinya sekarang berada di Bukit Uhud yang dikenal dengan Jabal Uhud. Jabal Uhud punya sejarah yang luar biasa, ya, yang memberikan kepada kita semua tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat berperang melawan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Bukit Uhud yang punya sejarah pada di awal tahun ketiga Hijriah. Perang yang luar biasa. Dari pihak kaum muslimin ada lebih kurang 700 pasukan, tapi di pihak kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada lebih kurang 3.000 pasukan. Di sini dikomandoi oleh Rasulullah SAW, ya, di Bukit Uhud ini, sehingga terkenal dengan perang Uhud, ya, dikomandoi oleh Rasulullah SAW, dan orang-orang musyrik dikomandoi oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk ke dalam Islam. Perjuangan yang luar biasa yang di sini Rasulullah bersama dengan sahabat, ya, mendapatkan kekalahan yang luar biasa sehingga Nabi pun terluka, ya, dan syuhada di kalangan kaum muslimin ada lebih kurang 70 syuhada, ya, yang terkubur di sini, termasuk salah satunya adalah pamannya Rasulullah SAW, yakni Hamzah, ya. Ini di belakang saya, ini bukit sepanjang ini adalah Bukit Uhud yang warnanya agak kemerah-merahan, ya. Di sini dikubur paman Rasulullah SAW, Hamzah. Sehingga kita datang ke sini berziarah dan mendoakan syuhadanya Uhud. Kaum muslimin yang dimuliakan, ini pelajaran yang menarik bagi kita sebenarnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini perang Uhud langsung dikomandoi sebagai panglima perangnya adalah Nabi Muhammad SAW, ya, pasukan-pasukan yang luar biasa. Di sini terjadi kekalahan setelah kemenangan di perang Badar. Ada yang bertanya, kenapa terjadi kekalahan di sini? Apakah Allah tidak membantu, tidak menolong umat Islam pada waktu itu? Ternyata Allah sudah katakan, iyanzurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Artinya apa? Di sini Allah tidak menangkan kaum muslimin, tentu ada sebabnya. Sekurang-kurangnya dari sekian banyak sebab yang terjadi adalah ada dua yang paling dominan di sini. Pertama, adanya ketidakpatuhan, ya, pejuang-pejuang Islam kepada apa yang diinstruksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah sudah membagi pasukan, ada yang di bawah, ada yang di atas bukit, ya, ada yang di bawah, ada yang di atas bukit. Lalu yang di atas bukit diminta oleh Rasulullah jangan turun sebelum ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Setelah kaum musyrikin tumbang, kocar kacir dengan serangan Nabi Muhammad dan para pejuang-pejuang yang lainnya, dan pasukan yang di atas bukit, dia melihat itu ada keberuntungan namimah, ada di situ harta rampasan perang, sehingga mereka melupakan perintah Rasulullah SAW supaya tetap berada di bukit, ya, selalu sebagai pasukan panah, ya kan. Di sinilah letaknya, karena tidak ada kepatuhan, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak berikan pertolongan, ya, kepada pejuang-pejuang Islam pada waktu itu. Yang kedua, ya, di samping tidak patuhnya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, umat pada waktu itu muncul keserakahan terhadap harta rampasan perang. Jadi yang akan menyebabkan kehancuran manusia itu adalah keserakahan, ya kan. Maka pada waktu itu melihat harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan-pasukan kafir, maka orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah
untuk berada di atas bukit turun tanpa memikirkan perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW. Maka dua konsep inilah sesungguhnya yang menyebabkan kekalahan di kalangan umat Islam karena tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW dan keserakahan terhadap harta rampasan perang. Jadi di samping kita mendoakan syuhada Uhud, ya, syuhada Uhud, kita doakan supaya ya alhamdulillah nih jemaah kita ramai, ya kan? Dan kemudian kita mulai mengambil iktibar bahwa selalu kepatuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepatuhan kepada syariat Islam, dan itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keserakahan terhadap dunia ini akan menyebabkan kehancuran bagi umat itu sendiri dan juga akan menjauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kunjungan kita kali ini ke Bukit Uhud di kota Madinah, ya mudah-mudahan ini bagian dari mengambil iktibar bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kepada seluruh pendengar, mari kita lihat bagaimana bentuk Bukit Uhud yang selama ini dipahami. Ini ada masjidnya, ya, ada bukitnya, ada syuhadanya, ya. Saya mau tengokkan bagaimana, ya. Ini jemaah-jemaah kita yang sudah berdatangan, ya. Assalamualaikum. Gimana, sudah lihat? Sudah lihat. Bukit Uhudnya, ada naik ke Bukit Uhudnya? Enggak sanggup, lagi panas, ya. Baik, ini jemaah kita, ya, ketua rombongan, ya. Salam. Assalamualaikum. Ya, untuk seluruh jemaah Sumatera Barat. Wah, ini lagi kata Pak Sekda lagi cantik-cantik, tapi dulu katanya cantik. Ya, sekarang tinggal lagi lagi. Baik. Ini masjid di Bukit Uhud, ya. Ini jemaah lagi ramai. Inilah tempat berziarah, ya. Berziarahnya ke makam syuhada Uhud yang lebih kurang ada 70, ya. 70 syuhada Uhud, ya kan? Ini kita lihat, assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahikun, ya kan? Keselamatan atas engkau wahai kaum muslimin. Ini kira-kira bentuk makamnya syuhada Uhud, ya. Lebih kurang 70 syuhada yang dikubur di pemakaman ini, ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, kita tidak tahu yang mana makamnya Hamzah, ya, pamannya Rasulullah SAW. Tapi yang jelas ini adalah makamnya para syuhada Uhud, ya, pendengar semuanya, ya. Ini bagian dari acara ziarah, ya, ke Bukit Uhud bagi jemaah haji dan jemaah umroh, selalu dibawa ke sini, ya. Dan ini alhamdulillah jemaah cukup ramai untuk mendoakan para syuhada Uhud, ya. Ya, yaitu di sini para syuhada, ya, lebih kurang 70 orang, ya, yang wafat, ya. Ya, lebih kurang 70 orang yang wafat di sini, ya. Pejuang-pejuang Islam, ya, termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu paman beliau Hamzah. Jadi bagi kita yang berkesempatan untuk hadir, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpul di surga bersama Rasulullah dan bersama syuhada, ya, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Ya, kita akan dikumpul bersama para nabi, para orang-orang yang mati syahid, dan pada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang benar.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar itu, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.